Yuda. Saya Sabrina Malakiano. Saya Rizal Putri. Saya Yohana Krisna Subulur. Saya Adrian Purja. Saya Dara Permata. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penolakan terhadap perubahan. Jangan lupa saksikan video kita. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih penolakan terhadap perubahan itu? Penolakan terhadap perubahan adalah reaksi umum yang muncul ketika individu atau kelompok dihadapkan pada perubahan dalam organisasi, kebijakan, atau situasi kehidupan mereka. Nah, menurut kami, apa sih alasan mereka memerlukan perubahan ini karena apa? Perubahan ini terjadi karena adanya dua dorongan untuk berubah. Nah, yang pertama perubahan terencana, yang kedua ada perubahan reaktif. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Nah, yang kedua perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Oke guys, selanjutnya langkah-langkah komprehensif dalam proses perubahan. Apa-apa aja sih? Nah, yang pertama itu mengenali kebutuhan akan perubahan. Terus yang kedua, menetapkan tujuan perubahan. Yang ketiga, mendiagnosa apa yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan. Yang keempat, memiliki teknik perubahan yang sesuai dengan mencapai tujuan. Nah, yang kelima, merencanakan implementasi untuk perubahan tersebut. Nah, yang keenam, mengimplementasikan perencanaan sesuai perubahan nih. Nah, yang ketujuh, mengevaluasi perubahan dan Halo guys. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang pengelompokan reaksi dan bagaimana cara mengatasinya menurut Kruger. Yang pertama itu ada opponent. Opponent adalah memiliki sikap dan perilaku negatif pada perubahan. Golongan ini perlu dikendalikan dengan manajemen of perception and belief. Yang kedua itu ada promoter. Promoter itu memiliki sikap dan perilaku positif pada perubahan. Mereka mendapat keuntungan dari perubahan dan pasti akan mendukung. Dan yang ketiga ada hidden opponents, memiliki sikap dan perilaku negatif pada perubahan tersebut. Opportunist. Golongan ini perlu dikendalikan dengan manajemen of perception and belief dengan isu manajemen. Dan yang keempat, yang terakhir, potensial promoter, memiliki sikap positif terhadap perubahan namun belum terlalu yakin. Golongan ini perlu dikendalikan dengan power and politik management. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan dengan cara pertama, pendidikan dan komunikasi yang dilakukan guna menginformasikan perubahan yang direncanakan. Kedua, partisipasi dan keterlibatan dalam perencanaan perubahan supaya memiliki rasa tanggung jawab dan pelaksanaannya. Ketiga, kemudahan dan dukungan yang diberikan pemimpin pada semua pihak yang terkait dalam perubahan. Keempat, negosiasi dan persetujuan. Melakukan berbagai pertukaran atau persetujuan yang saling menguntungkan dengan para penolak potensial. Kelima, manipulasi dalam kerjasama, menjauhkan atau bekerja sama dengan para penentang perubahan agar lebih kooperatif terhadap perubahan. Keenam, paksaan dengan pemberian sanksi pemecatan atau pemindahan dan penundaan promosi pada setiap penentang perubahan. Selanjutnya ada bidang-bidang perubahan organisasi. Bidang-bidang perubahan organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur dan rancangan organisasi, yang kedua teknologi dan operasi, yang terakhir ada orang. Selain itu ada tiga jenis sumber penolakan. Yang pertama ketidakpastian tentang akibat dan penguatan perubahan. Yang kedua ketidakpastian untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang ada. Dan yang terakhir ada pengetahuan akan kelemahan-kelemahan perubahan yang diusulkan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi penolakan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Cara pertama yaitu edukasi, sosialisasi, dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, memberikan dukungan. Yang keempat,
membangun hubungan yang positif, dan yang terakhir yang kelima yaitu menerapkan perubahan secara adil kepada seluruh karyawan. Oke guys, dari materi yang telah disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching.